Halo sahabat bola.com, kembali lagi bersama dengan Bola Break bersama gua Hendry Wibowo, dan hari ini gua akan wawancara salah satu pembalap wonderkid. Kalau di sepak bola ada wonderkid, nih wonderkidnya di balap motor nih di Indonesia, yaitu Kiandra Ramadipa. Apa kabar Kiandra? Alhamdulillah baik. Nah, Kiandra nih kemarin sempat viral nih gara-gara dia di European Talent Cup ya. Ya. Dia posisi startnya 24 tapi bisa finish pertama. Gimana caranya tuh? Nanti kita akan cari tahu bersama Kiandra. Nah, Kiandra, untuk memulai interview kita akan bertanya tentang awal karirnya Kiandra lah. Ya. Apa yang membuat Kiandra akhirnya suka atau menjalani karir di dunia balap ini? Awalnya karena ayah saya hobi balap, terus kayak balap mobil drag, terus motor cross gitu. Jadi suka nonton. Terus habis itu ayah juga nanyain gitu mau latihan apa enggak, ya terus nyoba, terus ya suka gitu. Oh berarti ayah pembalap juga, pembalap sampai level Ya. nasional atau cuma kejurnas saja? Kejurnas gitu. Ya. Jadi seberapa besar sih peran ayah pada akhirnya Rama jadi menekuni balap gitu? Ya menurut saya yang paling besar ya peran ayah sih, karena ya soalnya kalau latihan terus misal dulu masih baru keluar kota gitu, yang dampingin pasti ayah terus. Jadi ya juga motor gitu yang merawat motornya ayah, terus ya semuanya pokoknya yang mengontrol ayah saya gitu. Oh, jadi di usia berapa tuh ayah udah mulai kasih motor balap ke Rama? Kalau dulu aku mulainya balap sepeda BMX. Oh. Jadi soalnya kakak saya juga pembalap BMX dulu. Oh, sampai sekarang masih? Udah enggak. Terus habis itu waktu umur 4 tahun nyoba naik motor, yang motor cross yang kecil itu. Oh iya. Terus ya latihan di depan rumah gitu. Terus habis itu waktu umur 5 mulai ikut balapan gitu. Motor cross dulu awalnya. Oh, motocross dulu. Ya. Dan akhirnya ke balap motor ininya? Itu Di usia berapa tuh? Umur 7 tahun dibeliin mini GP yang kecil gitu. Dan ini kalau kita baca di kaosnya Rama, Astra Honda Racing School. Dan ini memang Rama ini adalah salah satu pembalap jebolan dari Astra Honda Racing School, yaitu akademi balap yang salah satu proyeknya PT Astra Honda Motor ya. Dan kalau menurut Rama sendiri, peran Astra Honda Racing School di karir balap Rama sejauh ini seperti apa sih menurut Rama? Kalau saya mulai mengikuti seleksi Astra Honda Racing School di tahun 2022 awal. Itu di usia berapa tuh? Usia berapa ya? 12 tahun. Terus habis itu alhamdulillah lolos terus mengikuti Astra Racing School di tahun 2022 itu, dan mendapatkan hasil yang cukup baik dan nilainya yang cukup baik juga, karena yang dinilai di Astra Honda itu ya fisiknya, terus attitude-nya, dan juga di atas motornya juga dinilai pastinya, sama pengetahuan di balap, aturan-aturannya gitu. Jadi kayak ya ada tesnya gitu pokoknya. Ada ujiannya segala macam. Ya. Ujiannya pun bukan hanya ujian balap ya, ada ujian-ujian akademiknya gitu Ya, sama ya, bahasa Inggris gitu ya. Ya. Jadi lengkap banget lah ya. Ya, lengkap. Dan Rama ini bisa dibilang karirnya sangat cukup terbilang melesat cepat ya. Di 2022 dia masih Astra Honda Racing School, tapi di 2024 dia udah tampil di balapan Asia ya, dan waktu itu juga cukup perform juga di kelas AP 2,5 ya. Di 2023 saya dinaikin ke Honda Thailand Cup karena cukup bagus performanya di Astra Honda Racing School di 2022, dan saya berhasil mendapatkan overall ketiga di tahun pertama. Terus habis itu di akhir tahun 2023 saya mengikuti seleksi Asia Talent Cup, dan
Tapi di 2023 itu masih balap nasional juga, balap itu underbone. Pakai Honda GTR. Terus habis itu ikut Asia Talent Cup, seleksi itu alhamdulillahnya lolos, dan di tahun 2024 mengikuti Asia Talent Cup dan juga diambil Astra Honda Racing Team untuk balap di kelas AP250 di Asia Racing. Dan debutnya ya cukup baik di Asia Talent Cup. Karena di race pertama saya mendapatkan posisi keempat, setelah itu di race keduanya saya berhasil memenangi balapan di seri pertama di Qatar. Jadi di tahun Asia Talent Cup itu Rama menang 2 kali ya? Ya, menang 2 kali. Selain di Qatar di mana tuh? Nah, di Thailand. Di Thailand, ya. Dan mungkin di salah satu wawancara juga Rama bilang Buriram ini adalah salah satu trek favoritnya Rama ya? Ya. Alasannya apa tuh kenapa memilih Buriram? Karena hampir setiap tahun walaupun kejuaraannya berbeda, pasti ada 1 kali menang di situ. Dan karena di Thailand Cup menang 1 kali, terus habis itu di Asia Talent Cup 1 kali, dan juga Asia Racing 1 kali. Oh, berarti ini harus kayak Jorge Lorenzo tuh bawa bendera ini, Lorenzo Land. Nanti tahun depan kalau balapan di Buriram menang lagi, tancepin bendera tuh, Ramalen gitu kan, Buriram di Buriram. Ya. Harus dipikirkan tuh tahun depan tuh. Ya. Karena kan selalu ini ya, setengahnya selalu menang di Buriram ya, berarti kan? Ya, karena juga di 2023 itu kan Honda Thailand Cup itu balapannya hanya di sirkuit itu aja, jadi udah kan hafal bener. Apa ya udah dihafal banget lah gitu pokoknya. Padahal di tikungan terakhirnya kan tuh tricky banget tuh Buriram ya, sering banyak yang crash di situ kan. Itu udah di luar otak lah tuh buat Rama tuh ya, tikungan terakhir Buriram tuh ya. Dipayangin gitu. Dan di tahun ini pun Rama akhirnya tampil di Red Bull Rookies ya, Red Bull Rookies, dan juga di European Talent Cup. Dan di 2 ajang ini juga performa Rama sangat luar biasa, dan di 2 ajang ini juga ada rekan senegaranya asal Indonesia, ada Veda Ega juga ya, meskipun dia di Junior Grand Prix, sementara Rama di European Talent Cup-nya ya. Tapi di Red Bull-nya bareng. Ya, di Red Bull-nya bareng ya. Dan di European Talent Cup dulu nih, bagaimana si Rama ini juga mencetak sejarah ya, bisa dibilang ya, pembalap Indonesia pertama yang bisa finish 5 besar di European Talent Cup tuh. Gimana ceritain Rama di perjalanan European Talent Cup di musim ini? Ya awalnya kan awal tahun itu ada winter camp dengan tim baru, terus ya adaptasinya ke karena pertama kali ke Eropa. Terus habis itu soalnya waktu pertama kali datang kan bulan Maret, jadi masih winter. Dan harus adaptasi karena dingin banget di sana. Terus ya waktu pre-season test di Valencia, ya sebenarnya tim nggak berekspektasi lebih karena ya hasilnya bisa dibilang jelek gitu waktu tes itu. Jadi timnya ya targetnya kan kalau di di European Talent Cup itu kan ada 50 pembalap. Jadi yang diambil untuk balapan itu cuma 30. Yang itu sisanya itu seleksinya di pas latihan bebas. Waktu qualifying. Jadi yang 20 terakhir itu ikut last chance race. Jadi nanti kan pokoknya yang dari qualifying itu yang lolos 28. Terus habis itu yang dari last chance race yang 2 besar itu ikut race-nya. Ya, waktu tes itu targetnya pokoknya harus ikut race terus ya. Targetnya cuma itu sebenarnya waktu itu. Terus habis itu waktu tes di Estoril sebelum seri pertama ya improve lah dari yang tes di Valencia. Habis itu karena ada problem sedikit dengan motornya yang masih belum diperbaiki gitu. Karena juga timnya kan pertama kali ikut kelas European Talent Cup juga. Jadi ya setupnya masih baru semua, jadi kayak ya pokoknya baru semua, pembalapnya baru, terus timnya juga baru ikut itu. Jadi setupnya bareng-bareng gitu. Ya belajar karena belum punya data ya. Ya belum punya data.
Terus di Estoril round pertama ya dari free practice itu ya bagus karena saya merasa motornya ya udah improve dari tesnya gitu. Habis itu ya rasanya kan seneng kalau udah diperbaiki gitu kan. Kayak oh ya berarti yang apa ya pokoknya timnya kerja keras gitu juga. Terus habis itu ya di qualifying saya start dari posisi 5 ya seneng banget. Dan juga terus kan kondisinya waktu itu mix karena setiap pagi itu pasti hujan dan di siangnya pasti terang. Jadi waktu race 1 itu hujan dan saya fighting buat nomor 4. Habis itu yang nomor 2 itu jatuh. Terus habis itu saya juga hampir jatuh di situ. Terus tapi saya coba kejar yang nomor 3-nya dan di last lap saya yang nomor 3 itu hampir jatuh dan saya juga hampir jatuh dari nyalip. Jadi alhamdulillah bisa finish nomor 3 di race pertama kali di langsung podium ya? Ya. Debut langsung podium, luar biasa tuh. Ya terus ya mungkin setelah hasil itu ya timnya ya berekspektasinya mulai tinggi, mulai lebih tinggi lagi dan saya juga pastinya juga menargetkan diri saya juga lebih baik. Dan terus habis itu di seri selanjutnya di HRS sedikit melakukan kesalahan di qualifying. Saya tidak mendapatkan momen yang tepat dan harus start di posisi belakang juga di nomor 22. Terus di race 1 dan race 2 saya berhasil finish ke 7 dan juga ke 6. Ya cukup susah karena start dari belakang dan juga sirkuit Harris itu ya lebih ya banyak tempat untuk nyalipnya, cuman sirkuitnya ini sempit gitu. Jadi technical ya? Ya, menurut saya untuk saat ini sirkuit yang paling sulit, paling teknikal gitu ya Jerez. Ya. Dan akhirnya di European Talent Cup total Rama menang 3 kali berarti ya musim ini ya? 2 kali. 2 kali. Podium 1 kali. Jadi 3 podium. Dan mungkin kemenangan yang paling sensasional nih di Catalunya ya berarti ya? Yang start di posisi ke-24, lalu dia finish pertama. Itu gimana caranya tuh balapan start posisi 24 tapi bisa finish pertama tuh? Gue aja nggak bisa ngebayangin tuh. Gimana tuh Rama? Apa yang membuat Rama saat itu ceritain dulu deh kenapa startnya hanya 24 tapi akhirnya bisa fighting, bisa akhirnya menang di balapan tersebut? Ya kalau dari hari pertama latihan itu feelingnya bagus, tapi karena itu sirkuit baru buat saya pertama kali di Barcelona, karena kan yang Red Bull Rookies kan nggak di Barcelona, nggak di Catalunya ya? Ya, jadi pertama kali waktu European Talent Cup itu coba adaptasi dengan cepat gitu sama mencari setup. Sebenarnya di waktu free practice itu bagus, udah maksudnya pace-nya bagus, terus bisa fighting gitulah di top group. Terus waktu qualifying ini juga sebenarnya nggak perlu dilakukan waktu qualifying itu kan ada slow sector. Jadi kalau slow sector lebih dari 4 kali itu lebih dari 3 kali pokoknya kena penalti gitu. Start dari paling belakang. Dan itu di grup saya hampir semuanya kena penalti karena semua pembalapnya slow sector gitu kan. Terus habis itu ya timnya ya kurang seneng tentunya. Karena harusnya bisa start di posisi 10 gitu, jadi posisi 24. Ya saya coba ya pastinya ada rasa kecewa, sedih gitu ya. Sebenarnya susah kayak mengatur pikirannya karena juga cuman maksudnya ya sendirian, ya ada Veda tapi ya kayak rasanya ya kayak dipendam sendiri gitu.
Tapi ya coba menenangkan diri terus ya berdoa. Nggak nelpon orang tua di rumah apa gitu? Ya pastinya nelpon, tapi ya ada marahnya dikit karena ya emang kesalahannya nggak perlu dilakukan. Benar. Kesalahan elementer lah ya itu ya. Terus habis itu di hari Minggunya pikirannya pokoknya ya udah beda hari, nggak udah lupain lah yang hari Sabtu. Ya udah beda hari, ini nanti beda ceritanya gitu. Habis itu di race coba pokoknya cuman fokusnya ke depan aja gitu. Itu balapannya wet race atau dry? Oh dry. Ya. Jadi ya karena pace saya sebenarnya bisa tarung di top group. Terus habis itu coba untuk fokus ke depan aja dan juga pokoknya nggak mikir apa-apa. Terusnya kayak plong banget gitu, kayak nggak ada beban. Terus ya habis itu pokoknya targetnya tuh di last 3 lap pokoknya harus udah ada di rombongan depan. Jadi ya habis itu tinggal fighting buat mikirin buat last lapnya gitu. Pas last lapnya itu momennya pas banget karena ada di top leading, terus habis itu di overtake, tapi saya coba untuk stay, terus coba untuk melakukan prepare drive yang bagus untuk ke garis finish. Ya alhamdulillah bisa menang walaupun tipis banget. Menangnya selisih berapa waktu itu tuh? 0,007. Waduh, itu selisihnya selisih rambut doang tuh kalau di 0,007. Nih, kalau start posisi ke-24 akhirnya bisa menang, itu kuncinya biasanya ada di start yang bagus. Nah, saat itu start itu di tikungan pertama, Rama udah di posisi berapa tuh? Enggak bagus. Enggak bagus justru ya? Enggak. Karena waktu start itu sebenarnya saya nggak bisa netralin motornya. Jadi saya harus nahan koplingnya gitu. Ya itu sebenarnya kadang ada resikonya karena koplingnya ini bisa gosong, panas kan karena ketekan terus. Habis itu ya agak udah pokoknya panik banget pokoknya. Race yang paling paling banyak cerita. Ya paling banyak ceritanya sih. Itu ya sementara ini di hidup saya yang paling sulit ya itu minggu itu. Mungkin sampai sekarang pun bangun tidur masih keingetan kali itu ya. Itu momen di Katalunya itu ya. Nggak bakal kelupaan. Dan mungkin kalau sahabat bola.com yang mungkin sempat memantau lah ya media sosial atau segala macam, di momen podium di Katalunya itu saat Indonesia Raya berkumandang, Rama tuh nangis. Kayak nangisnya tuh bener-bener bener-bener tulus, kita nangisnya bener-bener alamiah tuh. Apa yang membuat saat itu Rama sampai menitikan air mata di podium Katalunya itu? Aku sebenarnya kalau menang gitu nggak tahu kenapa terharu terus gitu, nangis terus. Tapi ya pastinya bangga karena ya bisa membawa bendera Indonesia, terus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu ya ya rasanya bangga banget gitu sih. Iya sih. Umur berapa? 15 berarti yang pas podium itu? Ya 15, kemarin tanggal 4 baru 16. Iya, umur 15 tahun udah bisa menyanyikan membuat Indonesia Raya berkumandang di podium sebuah event internasional, sangat luar biasa tuh. Kalian 15 tahun ngapain guys, ya kan? Masih di sekolah, masih kan, Rama udah bisa mengibarkan bendera Indonesia di event balap, luar biasa Rama ya. Jadi tahun depan nih, kita bicara program tahun depan, tahun ini kan ikut Red Bull Rookies, juga European Talent Cup. Nah di tahun depan udah ada bocoran belum event apa yang akan dijalani oleh Rama? Kemungkinan yang sudah pasti itu Red Bull Rookies Cup. Tapi kalau yang untuk di Eropanya yang yang kayak tahun ini kan European Talent Cup, itu belum tahu, mungkin bisa juga step up atau bisa stay, tapi ya pokoknya saya mempersiapkan diri saya aja sih pokoknya. Apapun balapannya pokoknya harus siap. Terus apapun balapannya gaspol pokoknya. Pokoknya ya targetnya pasti
menjadi lebih baik dari tahun ini dan juga mencapai yang pokoknya harus lebih baik lah pokoknya dari tahun ini. Nah, terus dalam gue baca di wawancaranya Rama dengan situs Red Bull Rookies, Rama ditanya nih tentang pelajaran paling favoritnya Rama, dan Rama bilang bahasa Inggris. Loh. Jarang-jarang tuh orang favoritnya bahasa Inggris. Kalau gue pelajaran favorit dulu pas sekolah itu olahraga. Nah, kalau Rama justru bahasa Inggrisnya apa alasannya suka bahasa Inggris? Sama olahraga juga. Oh, olahraga juga. Yeah. Kalau bahasa Inggris kenapa suka bahasa Inggris? Ya buat belajar karena kan harus yang dari pokoknya mulai belajar bahasa Inggris tuh dari 2022 itu aku ikut Astra Honda Racing School. Karena kalau misalnya nanti ya preparation gitulah pokoknya kalau misalnya bisa berangkat ke internasional harus bisa bahasa Inggris biar bisa komunikasi sama mekanik atau sama teman-temannya gitu. Yeah. Dan yang penting kalau diwawancara, kalau podium jawabnya cuma bukan I'm super happy doang, nggak gitu doang ya. Jadi panjang kan penjelasannya ya. Karena kalau diwawancara gitu kalau bisa jelasin puas gitu ya seneng. Iya. Soalnya kita yang nonton di rumah pun bangga juga kan, pembalap Indonesia bahasa Inggrisnya jago-jago kan, luar biasa. Yeah. Dan Rama ini bilang pembalap favoritnya itu Jorge Martin ya? Ya, Jorge Martin sama Marc Marquez. Oh, Marc Marquez. Ya. Alasannya apa nih? Kenapa Jorge, kenapa Marc Marquez? Apa ya? Karena Jorge kan waktu 2023 gagal juara dunia, terus 2024 membuktikan kalau dia bisa, dan terus kalau tadi kayak pantang menyerah gitu. Oh, oke. Terus tapi ya sayangnya kemarin cuman gara-gara waktu dia pindah tim, terus dia waktu tes itu cedera cukup parah. Habis itu waktu ikut di Qatar tambah parah lagi, jatuh lagi. Ya pasti karena kan itu cederanya parah banget. Ya pasti mentalnya itu kan habis waktu habis juara dunia, terus habis itu down banget kan, itu mengaturnya terus ya biar bisa kembali lagi itu kan pasti berat ya, itu mentalnya sih biar kuat gitu. Kalau Marc Marquez? Ya sebenarnya mirip-mirip karena comeback juga kan dari cedera yang cukup parah, terus habis itu sampai mencoba pindah tim gitu, ya membuktikan kalau dia masih emang dia yang kuat gitu. Nggak cuman karena gitu, pasti ya memang motornya memang lagi unggul, tapi kan kalau misalnya ridernya kan pasti adaptasi juga dari itu yang tim yang sebelumnya, pasti ya berat karena juga dari cedera gitu. Ya mengaturnya pasti sulit sih kalau kayak gitu. Dan Rama ini memang hampir semua pembalap Astra Honda yang tampil di Eropa itu tinggalnya memang di Eropa ya dalam 1 tahun. Dan kalau Rama sendiri ceritain dong, setelah kan tumbuh besar di Indonesia terus kemudian ke Eropa, apa proses adaptasi yang paling Rama rasakan paling berat lah tinggal di Eropa? Ya mungkin cuaca, terus habis itu makanan. Ya mungkin kalau harga-harganya gitu kan. Harga? Ya. Lebih mahal ya gitu ya? Ya. Woi, dijajanin ke nama Astra Honda kan? Iya. Terus selain keseharian lah, mungkin banyak yang nggak tahu kan, di sana tuh ngapain sih pembalap-pembalap Indonesia kalau di Spanyol tuh kesehariannya seperti apa sih di sana? Kalau kesehariannya ya pasti latihannya lebih daripada di sini. Jadwalnya juga udah diterapkan, pokoknya harus diikuti terus. Ada jadwal latihan, terus gym, latihan motor tadi sama motor cross, terus flat track, sepedahan, lari, terus sama sekolah juga ada di sana. Jadi sekolah juga disupport sama Astra Honda gitu. Sekolahnya tuh
cuman antar sesama pembalap atau sama ada dari mahasiswa? Campur ya? Ya. Sekolah biasa gitu. Oh, sekolah formal biasa ya? Iya. Jadi bukan hanya orang-orang yang suka balap juga dong, yang dari apa? Ya. Siswanya itu macam-macam lah ya. Ya. Oke. Terus kalau dari apa namanya latihannya intensitasnya setiap hari seperti apa? Pagi ngapain? Pagi itu biasanya paling sering gym atau sepedaan gitu. Terus siangnya motocross atau kalau enggak latihan motor biasa di sirkuit kecil, pakai motornya yang kecil juga. Terus ya latihan teknik, terus sama apa ya, kardio gitu, strength juga. Kalau di gym latihannya strength atau kalau enggak itu apa, agility gitu. Kalau rest day-nya ada nggak sih dalam aktivitas itu? Seminggu ada rest 1 hari kah atau memang full 1 hari? Mungkin hari Minggu sih. Ya. Hari Minggu aja biasanya. Tapi kalau lagi balapan ya otomatis nggak ada liburnya berarti ya? Ya, kalau misalnya mau balapan gitu intensitas latihannya agak diturunin buat biar badannya biar nggak kecapean, biar fit buat balapannya gitu. Terus apa nih yang penasaran aktivitas Rama kalau lagi rest day nih, kalau di Eropa, kalau di Indonesia mah kan banyak temen apa gampang ya kalau lagi libur. Kalau lagi di Eropa nih ngapain nih libur nih? Otomatis ketemunya mungkin ketemu Veda lagi ketemu. Apa jadi aktivitasnya kalau lagi libur di sana? Mungkin jalan-jalan ke mall atau soalnya apartemennya tuh dekat pantai. Oh iya. Ke pantai gitu. Di mana tuh nama daerahnya? Di Tarragona. Oh Tarragona. Di Barcelona. Ya. Tuh ke tracknya di sana di Barcelona pun ada banyak ya tracknya. Ya cukup banyak sih. Iya. Dan terakhir nih, dan ini mungkin mimpi lah ya semua pembalap, yaitu bisa tampil di MotoGP gitu. Kalau Rama sendiri punya ambisi nggak sih? Ambisi tetap pasti ada sih ya. Mungkin punya target nggak dalam rentang berapa tahun lah bisa ada di World Championship? Ya pokoknya kalau di World Championship pastinya cita-cita Rama pengen sampai sana dan juga tentunya pokoknya tahun ini untuk tahun 2026 harus memberikan hasil yang terbaik dan juga pastinya semoga aja bisa ya agar di tahun selanjutnya semoga bisa mendekati target Rama. Dan mungkin punya sosok-sosok senior lah ya di Astra Honda ini, ada Mario Aji, ada Veda juga, itu cukup membantu nggak buat Rama karena punya senior-senior yang sebelumnya juga udah punya pengalaman di Moto3, di Moto2? Ya pastinya ada, sering juga tanya sama Veda sama Mas Mario soal ya sirkuit terus apa gitu yang pokoknya tentang balap gitu pasti tanya-tanya gitu juga. Oke, sahabat bola.com, terima kasih buat Rama atas wawancaranya, luar biasa banget, dan semoga di tahun 2026 karirnya semakin melesat. Amin. Dan semoga juga dalam menjalani musim nggak mengalami cedera yang parah gitu kan. Amin. Semakin harapannya tentu terakhir bisa merasakan juga lah persaingan di World Championship. Amin. Oke, sahabat bola.com, sampai berjumpa di edisi bola berikutnya, tentu dengan wawancara dengan banyak atlet dari cabang olahraga lainnya. Sampai jumpa.